Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan kita karena kita setiap saat selalu mendapatkan nikmatnya. Adapun sakit itu nikmat untuk orang beriman. Pahala hukuman sakit hukuman untuk orang yang tidak beriman. Karena orang beriman ketika sakit dia beristighfar, memohon kesehatan kepada Allah Ta'ala, memohon kesembuhan nikmat. Karena dengan diuji oleh Allah Ta'ala meningkat istighfarnya dia kepada Allah, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat. Karena itu dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min, inna kulla amrihi khairun. Sangat mengherankan orang mukmin, semua urusannya baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada pemberian itu kecuali untuk orang beriman. Ketika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ketika mendapatkan bala dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu adalah baik untuk si dia. Telah kita lalui Bapak dan Ibu upaya-upaya ya untuk bagaimana yaitu COVID-19 ini atau corona ini agar pergi hilang. Ternyata masih merebak banyak dan menambah, sekalipun juga sembuh ada. Bahkan juga belum pernah musibah ini menimpa seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ketika ada di Taun di Syam, yang lain tidak kena. Ini seluruh dunia. Ini menunjukkan beratnya dosanya manusia dibandingkan dengan dosanya orang dahulu. Dan ini harus kita pahami. Maka tatkala sudah upaya semaksimal mungkin yang diupayakan oleh yaitu kita manusia sekarang ini, dengan adanya PSBB dan adanya pula lockdown dan juga yang lainnya, ternyata perlu kita meningkatkan upaya-upaya yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang masih belum atau sedikit yang menjadi perhatian kita semuanya. Maka di antaranya hal yang harus kita fahami, su'alullahil afiyah. Kita ini harus mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan. Ya. Mohon kepada Allah Ta'ala yaitu sehat, selamat. Karena yang memiliki selamat itu hanya Allah, memiliki sehat itu Allah. Bukan kita. Kita nggak bisa memiliki sehat. Kita tidak ingin sakit, ternyata kita pernah sakit. Sehat bukan miliknya seorang dokter, ternyata dokter juga ada yang sakit. Sehat ini miliknya Allah. Jadi kita mohon kepada Allah. Terutama kesehatan fil badani, kesehatan dalam badan kita. Wal a'dha'i, dan juga anggota badan kita. Nah ini yang belum banyak disebut di media sosial. Kalau usaha-usaha sifatnya duniawi sudah. Ya, pesawat tidak boleh masuk, ya.
di desa-desa sudah dibendung. Ya, tidak boleh masuk. Ya, kita harus cuci tangan. Yang lainnya sudah kita upayakan. Namun beritanya masih tambah juga. Nah, ini yang harus kita tingkatkan upaya kita di hadapan Allah Ta'ala ini. Memohon kita, ya Allah, berilah kesehatan kami ini. Ketika kita mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan, jangan bergantung kesehatan ini kepada usaha kita. Ya. Berapa banyak orang yang katakan, Vietnam dia lepas daripada yaitu tanda merah atau yang lainnya karena sudah melakukan ini dan itu. Tidak benar. Tidak benar. Karena manusia sudah berusaha semaksimal mungkin kesehatan diupayakan secara material, secara usaha manusia. Tetapi yang kita lupakan ini permohonan kesehatan yang itu miliknya Allah, kita jarang memohon kepada Allah. Nah, maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala di dalam sunannya. Dan disahihkan oleh Albani. Perlu kita perhatikan di sini. Kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani. Harus kita buktikan dengan kita membaca hadisnya. Mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau. Meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh beliau. Ya. Bersumber dari An Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia. Annahu qala li abihi, bahwasanya Abdurrahman ini berkata kepada ayahnya. Hubungan anak yang kuat dengan orang tuanya. Selalu menuntut ilmu karena orang tuanya punya ilmu. Qala li abihi, berkata Abdurrahman kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Saya ini mendengarkan engkau, wahai ayahku. Engkau berdoa, wahai ayahku, setiap pagi. Nah, ini menunjukkan anak hendaknya selalu ya mengambil ilmu dari orang tuanya. Orang tuanya hendaknya punya ilmu. Inilah nikmatnya ketika orang tua punya ilmu, anak juga menjadi baik. Subhanallah. Tapi kita ini diuji oleh Allah Ta'ala. Orang tuanya baik, anaknya rewel. Kadang-kala anaknya baik, orang tuanya rewel. Susah untuk dinasihati. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya ayahnya rewel, anaknya baik. Sebagaimana orang tua baik, anaknya jelek. Nabi Nuh alaihissalam. Memang kita diuji. Tapi ketika kita menjadi orang yang punya ilmu, anak bisa tawadhu, beribadah, ini nikmat ini. Perhatikan seorang anak yang masih punya orang tua. Perhatikan orang tua yang punya anak. Perhatikan ini seorang anak selalu memperhatikan amal ibadahnya orang tua. Orang tuanya bangun malam, anaknya ngorok tidur. Keliru. Atau sebaliknya anaknya bangun malam, dia qiyamul lail, orang tuanya tidur. Keliru. Nah, paling baiknya keluarga adalah keluarga yang selalu ibadah pada Allah. Dan itulah yang diminta oleh para anbiya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, karunilah aku ini darimu ya Allah, keluarga keturunan yang baik, yang ahli ibadah. Innaka sami'ud du'a, karena engkau ya Allah mendengar doaku. Nah,
mendengar permohonan hamba-Mu ya Allah. Subhanallah. Nah, apa yang dibaca doanya Nabi Bakrah ini? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Pagi dah ya. Pagi mohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Bukan wahai dukun, sehatkanlah badanku, bukan. Allahumma ya Allah, afini fi badani. Bukan dipanggilnya ya Hadratal Mustafa, wahai kehadiran Nabi Muhammad, tidak, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkanlah badanku ini, selamatkan badanku dari penyakit, dari kegelisahan, dari kesusahan. Wa afini fi sam'i, ya Allah, sehatkan pendengaranku. Wa Allahumma afini fi basari, ya Allah, sehatkan pula penglihatanku. Subhanallah. Ini doa yang dibaca oleh Abi Bakrah ketika pagi hari. Ya, kita baca ini, Bapak dan Ibu, difahami maknanya dan diamalkan, dan juga dijauhi pula yang menjadi sebab tertolaknya doa ini. Kita ulang lagi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tu'iduha salasan khina tusbihu. Engkau ulangi 3 kali doa ini ketika pada waktu subuh. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak ada zat, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah, untuk dimohoni segala sesuatu kebutuhan hambanya kecuali Engkau ya Allah. Nah, tanya diri kita. Ya. Kalau kita ingin sehat, baca ini dan difahami maknanya. Wasalasan khina tumsi, dan juga 3 kali ketika sore. Jadi pagi setelah sholat subuh, sore setelah sholat asar, atau menjelang maghrib, atau mungkin juga setelah maghrib, bisa sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, 3 kali. Pagi untuk membentengi penyakit wabah sampai sore hari, sore kita membaca lagi untuk membentengi diri kita sampai pagi hari. Nah, fahami, baca, dan baik, insya Allah corona jauh dari kita. Karena Allah penyelamat, as-salam. Nah, watakulu, dan kau juga wahai ayahku berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Tu'ituha salasan. Engkau ulangi 3 kali. Khina tusbihu, ketika pada waktu pagi. Wasalasan, dan 3 kali khina tumsi, ketika sore hari. Fatad'u bihinna, maka berdoalah kamu dengan doa ini. Ya. Ini senjata yang tidak repot. Di rumah kita bisa, pepergian bisa, di mana saja berada.
Baca pertama pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. 3 kali pagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, wa a'udzubika minal fakri, wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari. Fatad'u bihinna. Maka engkau hendaklah berdoa dengan doa ini. Wa qala na'am ya. Ya bunayya, katanya Abu Bakar, supaya tidak dikatakan mengarang doa sendiri bapaknya ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna. Saya mendengar doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara seperti ini. Ini menunjukkan doa itu bukan gawen-gawen orang. Bukan perintisnya organisasi. Bukan gawenya produknya kiai. Bukanlah made in-nya orang ustadz atau wali. Bukan. Panutan kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang kita sekarang tidak bisa jadi panutan. Kecuali kalau mereka sekarang ini memang mengambil Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena para ulama sunnah bukan gawe-gawe doa yang baru. Tetapi mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umat ini berdoa seperti ini, difahami maknanya, dan dijauhi penyebab-penyebab tertolaknya doa ini, berangkat segera corona ini. Dan juga musibah lainnya. Nah ini yang coba kita yaitu sensus di rumah-rumah. Kalau mereka sekarang sudah cuci tangan, insya Allah sudah banyak. Yang lockdown banyak, juga di rumah banyak. Tetapi yang berdoa ini perlu ditanya. Ya, perlu ditanya. Nah, sekarang kita apa katanya? Wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, katanya ayahnya, saya ingin mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Jadi para sahabat berdoa bukan membuat sendiri. Ngarang sendiri, lalu dipasarkan, diedarkan, bukan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ya, kita pahami makna doa ini. Ibaratkan makan bukan cuma dilek, bukan sekedar hanya yaitu masuk tenggorokan, sebagainya, tapi difahami. Makanan ini faedahnya apa kepada jasad saya? Ya. Perlu dirasakan oleh lidah kita, perlu dipikir makanan ini memadaratkan apa tidak. Dan sejauh mana makanan ini biasanya yang memahami makan yang enak dan bermanfaat, bergizi, sehat badan ini biasanya dokter kesehatan. Oh, kenapa harus sayur-sayuran banyak seratnya? Ya. Kenapa tidak boleh lemak-lemak, gorengan-gorengan sedikit saja? Nah, makanya mereka lebih sehat daripada orang umum. Jadi bukan hanya sekedar makanan. Dokter itu dia memilih makan makanan yang sifatnya bergizi. Makanan sifatnya tahu ini manfaatnya untuk menerangkan mata. Ya. Ini untuk mencerdaskan pikiran. Ini semuanya yaitu sebab. Dan ini untuk pula yaitu meringankan badan. Nah, ya. Ringan pula fisiknya, ditotal semuanya. Sehingga tidak semuanya yang diingini oleh mulutnya lalu dimakan. Karena dia berpikir manfaatnya makan itu. Maka ulama-ulama sunnah juga demikian. Tidak sembarang doa lalu dipakai. Bisa juga doa yang itu menjadi syirik. Yang menjadi sebab dia jauh malah sengsara. Nah, kita fahami makna pertama
Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku ini. Nah, ya. Kesehatan badan miliknya Allah. Kita gunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya. Bayangkan kalau kita sholat 5 waktu, belum lagi sholat sunnahnya, belum lagi sholat duha, belum lagi nanti yaitu sholat malam. Badan kita sehat. Berapa kali kita bercuci muka, tangan dan mulut, kaki. Subhanallah. Disertakan sucinya badan ini dengan hubungannya sholat kita. Sholat 5 waktu. Berzikir, rukuk, sujud. Dan perlu kita mohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari lemahnya badan ini dan dari malesnya hati. Ya. Jadi kesehatan badan dari penyakit itu hanya Allah yang mampu memberi kesehatan badan kita. Mohon. Nah. Dan ketika kita mohon kepada Allah Ta'ala harus memenuhi perintahnya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Katanya Allah Ta'ala, orang yang berdoa kepadaku harus melaksanakan perintahku dan harus mengimani. Ya, bahwa yang memberi kesehatan ini adalah Allah, bukan obat, bukan makanan. Karena itu hanya penyebab yang bisa menjadi sehat badan kita dengan makan itu Allah. Nah ini harus kita pahami. Sudahkah anak kita, istri kita, bapak kita atau diri kita, kakek kita, nenek moyang kita, ketika dalam keadaan seperti ini gawat, penjagaan ketat, ternyata hubungan kita dengan Allah Ta'ala lupa. Lah ini yang keliru. Yang nomor 2. Allahumma afini fi sami. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Bukan hanya supaya kita ini terang mendengar. Karena orang kafir juga mendengar. Tapi bagaimana Bapak dan Ibu kita itu mendengar Al-Quran? Nah gitu loh. Mendengar hadis Rasulullah SAW, mendengar keterangan para ulama sunnah, mendengar tilawatul Quran, mendengar hadisnya beliau SAW, mendengarkan nasihat. Ini namanya sehatnya telinga. Makanya orang kafir itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sami wa ala absarihim isyawa. Allah tutup hatinya. Allah tutup matanya, Allah tutup pendengarannya. Tidak bisa berpikir yang hak, tidak bisa melihat yang hak, tetapi melihat yang batil. Tidak bisa mendengarkan yang hak, tapi mendengarkan yang batil. Jadi kita pelihara telinga kita, jangan sampai mendengarkan, ya, jangan sampai yaitu mendengarkan ucapan bid'ah, mendengarkan syirik, ya, mendengarkan pula nyanyian, mendengarkan ghibah, mendengarkan dusta, ya. Mendengarkan joget yang ini harus kita bersihkan. Telinga itu miliknya Allah. Maka sehatnya telinga mendengarkan Quran, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, mendengarkan nasihat dari ulama sunnah. Menjauhi mendengarkan kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, menjauhi nyanyian, menjauhi obrolan. Menjauhi pula hal-hal kedustaan. Nah, ya, inilah mana Allahumma inni, Allahumma apa tadi? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami. Ya Allah, sehatkan pendengaranku ini dari mendengarkan yang jelek, dari mendengarkan yang Engkau laknat ya Allah, dari mendengarkan yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, berikanlah pendengaran ini berilah pendengaran saya ini untuk bisa mendengarkan yang hak.
Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah, selamatkanlah mata saya ini dari melihat yang haram. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat video-video yang itu membangkitkan nafsu kita. Ya Allah, palingkan pandanganku ini dari yang haram. Ya Allah, dekatkan mataku ini untuk melihat ayat-Mu ya Allah. Untuk melihat hadis Nabi-Mu ya Allah. Untuk melihat istri kita, melihat keluarga kita. Ya, melihat yang hak. Jauhkan mataku ini ya Allah dari biskup, dari video-video yang jahat. Ya. Ini perlu kita jaga. Mata ini miliknya Allah. Ya, kita akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akan ditanya mata kita oleh Allah Ta'ala. Kamu di dunia melihat apa? Kamu saya kasih pendengaran, mendengarkan apa? Aku kasih kau itu pikiran, berpikir yang apa? Miliknya Allah mata dan telinga ini. Subhanallah ikhwan. Kemaksiatan kita ini masih banyak sekali. Nah, jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan badan, mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan telinga, mohon kepada Allah Ta'ala kesehatan pula mata, mohon pula kepada Allah Ta'ala kesehatan tangan kita. Jangan sampai makan dengan tangan kiri. Jangan mengambil hartanya orang. Jangan memukul orang yang itu bukan berhak untuk dipukul. Ya. Jangan menendang orang, jangan menampar orang, jangan menampar pipi. Tangan ini. Tetapi makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Berjabat tangan dengan keluarga, dengan orang yang baru datang bertemu. Nah ini. Demikian juga kita berdoa, Allahumma afini fi rijli. Ya Allah, sehatkan kaki saya ini, bukan hanya sekedar bisa berjalan. Tapi sehat berjalan menuju ke rumah Allah. Menuju silaturahim. Menuju untuk dakwah. Ya. Menuju yang diridhai oleh Allah. Sehat semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang wajib, yang berhak untuk diibadahi. Dan untuk disembelih, untuk kita minta perlindungan, untuk kita minta pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Nah itu maknanya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Baca 3 kali untuk setelah sholat subuh, benteng kita sampai sore hari. Ketika sore hari kita baca lagi untuk membentengi diri kita dari wabah yang lainnya sampai pagi hari. Sudahkah kita baca doa ini? Ketika sudahkah kita fahami maknanya? Ketika sudahkah kita wujudkan dalam amal ibadah sehari-hari? Padahal ini paling mudah, tidak harus pergi ke toko kita. Orang miskin bisa, orang sakit bisa, orang kaya bisa, wanita laki-laki bisa. Tapi ini jarang disebut di media sosial. Kemudian doa yang nomor 2 tadi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya. Wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya. Aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Ya Allah, lindungilah aku ini, jangan mengkufiri nikmat-Mu ya Allah. Jangan aku ini ingkar tentang diri-Mu ya Allah. Bahwa rezeki ini dari-Mu ya Allah. Kesehatan ini dari-Mu. Ya. Kufur, ada kufur yang mengeluarkan diri kita dari Islam. Na'udzubillah min dzalik, seperti murtad. Berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah Ta'ala. Menyembelih bukan karena Allah Ta'ala, bernazar bukan karena Allah Ta'ala.
bertawakal bukan pada Allah Ta'ala, kufur. Dan juga ada kufur asyirah, kufurnya seorang istri yang mengingkari kebaikan suami. Wahai wanita yang sudah punya suami, hargailah suamimu. Karena itu penyejuk hatimu, orang yang banyak jasanya terhadap dirimu. Dirimu punya anak karena suami. Engkau menjadi tenang dirimu, Allah Ta'ala menjadikan suami untuk penenang jiwamu. Kau punya anak disebabkan karena yaitu Allah Ta'ala menjadikan suami untuk berkumpul dengan dirimu. Jangan diingkari kebaikan si suami. Ya. Jangan menajamkan mata kita di hadapan suami. Mulut kita tutup. Bicara yang lembut. Jangan ambisi dunia. Suami hendaknya bersabar. Watak wanita itu memang banyak kufurnya. Ya. Demikian juga kufrun duna kufrin. Kufur yaitu kufur kecil. Tetap namanya kufur. Kufur yang tetap berbahaya. Allahumma na'udzubika minal kufri. Termasuk mengingkari nikmat. Kesehatan ini. Nah, ketika dia saya berobat ini saya sembuh. Tidak menyebut alhamdulillah. Itu namanya kufur asghar. Tapi kalau dia mengatakan alhamdulillah Allah menjadikan saya sehat dengan sebab ini boleh. Wah, kalau tanpa dokter ini saya tidak mungkin akan sehat. Kalau itu diucapkan dalam hatinya mengingkari kesembuhan dari Allah Ta'ala, jatuh kufur besar. Tetapi kalau ucapan itu hatinya meyakini bahwa Allah Ta'ala pemberi kesehatan, tapi dia tidak mengungkapkannya, dinisbahkan pada dokter yang lain, jatuh kepada kufur kecil. Hati-hati. Ternyata masih banyak hal yang menjadi corona itu menyebar, bertambah ini karena pendekatan diri kita kepada Allah Ta'ala ini masih kurang. Loh. Obat sudah berapa miliar. Tetapi kenapa corona masih tambah? Ini ada sisi yang lain yang perlu kita tingkatkan. Demikian juga wal fakri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemiskinan. Yang menjadi madaratnya diri kita, orang miskin ini kalau dia beriman, kuat imannya itu menjadi sebab tidak banyak pahala. Tapi kalau miskinnya ini dia menjadi sebab. Nah, yaitu dia kufur pada Allah, bahaya. Tambah sedikit boleh. Dan perlu saya fahamkan Bapak dan Ibu, ada doa yang viral di tengah masyarakat. Di antaranya yaitu li khamsatun atfi biha harral wabai al-hatimati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Nah, kita lihat di dalam media sosial ada doa ini. Artinya, aku punya 5 orang kekasih. Yeah. Aku punya 5 orang kekasih. Li khamsatun. Berkat mereka. Nah. Ya. Atfi biha harral wabak. Berkat mereka sakit panasku sembuh. Nah. Sebab berkat mereka sakit panasku sembuh. Lah ini bahaya ini. Siapa 5 itu? Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga ibnahuma, 2 anaknya Hasan dan Husain. Wa Fatimah dan Fatimah. Ini doanya orang Syiah. Bagaimana dikatakan dengan 5 itu bisa sembuh sakit panas?
Beliau semua telah meninggal dunia. Rasulullah SAW sakit panas. 2 kali lipat panasnya. Sahabat Ali juga sakit, meninggal dia dibunuh. Husain juga dibunuh. Bagaimana dengan 5 itu menjadi sebab, ya, berkat mereka sakit panasku bisa sembuh? Nah, ini namanya produk doa yang bukan dari sunnah. Bahkan ini kalau mereka bersandar penyembuh itu syirik besar. Nah, hati-hati kaum muslimin. Ya, itu yang viral di dalam media. Ya. Li khamsatun atfi biha harral wabail khatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Aku memiliki 5 kekasih. Berkat 5 kekasih ini sakit panasku sembuh. Nah, al-barakah itu minallah, keberkahan dari Allah. Ya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Surat Al-A'raf nomor 188. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW supaya bicara. Katakanlah, saya ini tidak mampu mendatangkan manfaat untuk diriku atau menolak madarat yang menimpa diriku kecuali apabila Allah Ta'ala menghendakinya. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani. Seandainya saya ini tahu urusan gaib, tentu saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan kena musibah. Ternyata beliau perang Uhud, kepalanya berdarah, giginya pecah. Pamannya Hamzah meninggal dunia. Beliau kena sihir orang Yahudi. Bagaimana dengan sebab 5 ini menjadi sembuh penyakit? Hilang sakit panasnya, beliau sakit. Sahabat Ali sakit. 2 anaknya yang mulia Hasan Husain sakit, Fatimah sakit. Meninggal dunia mereka semuanya. Bagaimana dengan mereka menjadi sembuh penyakit? Nah, begitulah Bapak dan Ibu yang perlu kita fahami agar kita bisa menuntut ilmu syar'i. Siapa yang kita ikuti dan siapa yang harus kita jauhi. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk memohon pada Allah. Menjadi orang yang ahli tauhid, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga corona yang menimpa seluruh dunia ini oleh Allah Ta'ala segera untuk diangkatnya dan diselamatkan hamba-hambanya beriman. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.